Creeper in. UNA Islamic Content. Kalian tuh udah gak asik kayak dulu lagi. Alah nih, so alim lo, fisik tau gak? Ayo. Motor yang belum lunas itu rusak. Iya. Yalah, daripada bahas yang gak jelas, mending kita pesta. Oke, Habib Bakar, halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Asik. Sekarang lagi sibuk apa nih, Bib? Sekarang ini alhamdulillah lagi sibuk untuk finishing project edukasi kita, project Islami konten. Wih, ini bukan DPTK 2 ya berarti ya? Lain dong. Lain ya, berarti ya. Amin Ada sun konten insya lagi. Allah. Oke, mantap. Kalau boleh tahu nih, Bib, itu Islamic konten itu konten apa itu, Bib? Jadi begini, ini juga sebenarnya project ini keinginan dari my father juga ya. Oke. Bokap gue, Asik. orang Jakarta. Asik. Ya, jadi karena sekarang ini kita lihat banyak pemuda-pemuda yang mungkin jarang untuk lari ke ustadz atau mungkin ke pondok-pondok. Mungkin mereka itu ingin sholat, tapi kadang nggak tahu gimana sih caranya wudhu yang benar, caranya sholat yang benar. Nah dari sini kita akhirnya membuat sebuah project yang insya Allah membantu untuk anak-anak muda terutama dan orang lain umumnya untuk lebih bisa mengerjakan ibadah sholat wudhu dengan sebaik-baiknya, dari mulai yang wajib-wajib saja hingga sunnah-sunnahnya semua insya Allah kita akan jelaskan semaksimal yang kita bisa. Ya mungkin begitu ya, mungkin kita berharap dengan perantara yang project yang kita buat ini insya Allah akan memberikan manfaat yang banyak bagi Amin. Kalau dari DPTK yang pertama kemarin itu kendalanya beda nggak? Apa sama aja atau lebih sulit? Apa gimana, Bib? Kalau jujur ya, sebenarnya kalau buat kayak DPTK kemarin itu masih lebih gampang dibanding untuk project ini. Karena project ini benar-benar lebih susah. Yang pertama harus nyiapin referensi yang banyak, yang kuat, kemudian harus tanya-tanya kepada ustadz-ustadz karena kita kan takut salah. Ini bahaya mengenai sah atau tidak sahnya kewajiban yang kita lakukan. Jadi lebih susah untuk ngepasin ceritanya, bagaimana adegannya, semuanya. Ya menurut saya jauh lebih susah konten project Islam ini. Kan kalau yang di DPTK kemarin itu kan tim sama kru teman-teman saya kan sampai bisa dibilang kayak overproduksi nih, Bib ya. Apakah itu terulang lagi nggak, Bib? Kalau overproduksi kita belum bisa belum bisa memprediksi lah. Itu kan karena kejadian-kejadian yang spontan aja kemarin tuh ya. Jadi memang kalau kembali ke DPTK ini kan awalnya kita nggak sengaja nih ceritanya buat film. Awalnya iseng-iseng aja. Niatnya membuat short movie. Mau buat 3 short movie yang perkiraan 7 menit sampai 10 menit lah ceritanya. Ada 3 cerita. Ketika kita rundingan ngobrol gimana kalau kita jadiin satu, kemudian dijadiin satu, kita buat cerita carang dari awal yang targetnya kurang lebih sampai 17 menit lah. 17 sampai 20 menit. Begitu boom poster itu membuat kita lebih insecure ya, karena ngelihat responnya orang-orang ini sangat luar biasa, sehingga respon ini membuat kita makin berdebar jantung ya. Jadi karena melihat itu akhirnya kita tambahin dialog yang awalnya banyak treatment, kita tambahin dialog, kita tambahin banyak adegan supaya agak lebih panjang. Yang awalnya short movie akhirnya jadi ya nggak tahu itu apa ya namanya, jadi 40 menit lebih. Awalnya 17 menit sampai 40 menit lebih. Ya jadi begitulah. Oh ya nih, Bib, di Instagram juga ada yang nanya nih, itu ada hubungannya nggak sih sama DPTK yang pertama itu? Ceritanya Nggak ada. Nggak ada ya? Hubungan sama sekali, sangat berbeda. Jadi buat dari awal lagi, jadi kita lebih fokus ke edukasinya ini ya. Kalau kemarin kan DPTK hanya banyak cerita sama treatment aja. Kalau ini lebih banyak untuk ngajarin praktek wudhunya,
praktek sholatnya, gimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam wudhu, tetapi kita mengakali gimana supaya orang ini ngeliat gak bosan, karena kan kalau kita ngeliat belajar di YouTube itu kan bosan ya kalau cuma kajian-kajian. Jadi gimana supaya nggak bosan, kita buatlah cerita bagaimana yang sekiranya sedikit menghibur untuk viewer ini dan lebih tertarik untuk menontonnya. Kalau untuk persiapan nih Bib, dibanding DPTK dan sekarang, menurut Habib lebih prepare mana? Kalau lebih prepare sih, lebih prepare ini kayaknya. Karena kalau di DPTK itu memang betul-betul dari nol ya, benar-benar nggak tahu buta. Memang buta sekali kita itu. Dunia perfilman ini nggak tahu sama sekali. Tapi kita buat cerita, saat itu buat skrip hanya cuma 2 minggu. Buat skripnya 2 minggu, kemudian langsung ketemu dengan Art Cinema ini. Akhirnya ngobrol dan dapat masukan-masukan yang luar biasa untuk terobosan baru kita dalam dakwah tahun 2022 ini. Sangat istimewa sekali. Untuk yang ini sebenarnya sudah kita ada omongan itu dari waktu liburan pondok kemarin, itu sudah sempat ada omongan, karena ini memang project pesanan dari Habib Taufik. Jadi kalau bisa tahun depan buat ini. Cuman kita belum siap sama sekali sih. Sampai masukan pondok pun belum ada persiapan, belum ada omongan, ngobrol nggak ada sama sekali. Sebulan setelah masuk, kurang lebih sebulan yang lalu atau hampir 2 bulan yang lalu lah, kita baru duduk ngobrol gimana ini, karena kita sudah dikejar oleh Habib Taufik gimana. Akhirnya kita buat kumpul dengan Art Cinema, kita mungkin untuk masukan atau apa, dan terjadilah hingga saat ini. Oke, good. Bib, hari pertama mungkin ya dari persiapannya itu dari mana dulu Bib? Dari kendalanya seperti apa dan dimulai syutingnya itu di mana lokasinya? Jadi kemarin itu ya di hari pertama itu kendalanya justru di awal-awal. Agak lucu sih ceritanya. Jadi saya kan jadiannya itu kan start mulai pada tubuh jam 1 lah. Ternyata ada kejadian di talent kita juga, ada di pondok saat itu taklim belajar, ada pelajaran dengan salah satu ustadz senior kita, ustadz tercinta kita. Itu sampai overtime, waktunya lebih, hingga keluar anak-anak ini mestinya jam setengah 12, jam 12 kurang sampai jam 1 baru keluar. Itu yang pertama. Jadi nyampe di lokasi syuting yang sudah kita tentukan saat itu kurang lebih setengah 2. Setengah 2 kita tungguin, harusnya kita mulai produksi jam 2. Subhanallah, tim kameramennya pun juga ada kendala, nggak tahu ngomongnya udah di perapatan dekat sini harusnya 5 menit, nggak tahu nyampenya 20 menit, entah bannya bocor atau gimana ya, kita nggak tahu. Kita berharap kita berusaha lah untuk selalu husnudon ya, insyaallah. Nyasar tuh Bib. Terus untuk di hari pertama Bib, kita di sini produksinya berapa lokasi untuk hari pertama? Untuk hari pertama kemarin kita ada 3 lokasi. Yang pertama ada di rumah Pak Ustadznya, kafe dan Mauna. Oke, rumah sakit. Sorry, ada 3 rumah sakit. Sampai lupa ya, mohon maaf. Kayaknya di rumah sakit ada kendala Bib. Apa ya Bib? Rumah sakit iya. Jadi itu yang pertama udah telat produksi, start udah telat. Yang mestinya kita maghrib udah istirahat bentar, kemudian lanjut di sini sedikit langsung ke rumah sakit. Itu mestinya jadwalnya jam 8 udah OTW ya, udah OTW, tapi saat itu molor, nyampe jam 9-an lebih, kurang lebih jam 9, jalan ke rumah sakit. Pas nyampe rumah sakit mau start, ternyata ada yang ketinggalan, dan yang ketinggalan ini sangat vital sekali, yaitu seremoni. Sedangkan jarak rumah sakit dengan rumah ini tempat istirahat kurang lebih 20 menit. Akhirnya molor lagi lah, dan ke kafe mestinya jam 10, kita janjian sama ibunya kafe jam 10 sudah.
Tahu nggak sampai jam berapa? Sampai jam 12 baru masuk kafe, belum syuting. Akhirnya syuting di kafe pun molor, mestinya jam 1 selesai target, akhirnya selesai setengah 4. Bayang, setengah 4. Langsung sholat subuh berjamaah. Tepuk tangan.